Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat ya. Nah, kalau kita tadi langsung saja mendengarkan tadi ayat yang dibaca ya surah Al-Hujurat ayat 9. Sebetulnya ini kan intinya tentang tatanan bagaimana jika seandainya ada orang mukmin yang berselisih sebetulnya. Ya, kalau kita bacakan lagi tadi wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Nah, ini perintah Allah. Dan kalau ada dua golongan ya dari mereka yang beriman berperang atau berselisih ya atau bertengkar. Nah, di sini fa aslihu diislahkan. Dalam konteks islah itu kan sebenarnya diperbaiki. Artinya didamaikan Allah itu. Sebetulnya inginnya mungkin kalau waktunya lebih panjang dibacakan yang ayat ke-10-nya. Karena 9, 10 ini sebetulnya tidak terpisahkan. Apa yang ke-10-nya? Innamal mu'minuna ikhwah, ya kan? Fa aslihu baina akhawaikum wa taqullaha la'alakum tarhamun. Jadi intinya di ayat yang ke-10-nya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya apa? Bersaudara, ya. Jadi ayat yang 9 tadi menegaskan bahwa jika seandainya ada orang mukmin yang berselisih, ya, bertengkar atau ada dua golongan yang bertengkar, berselisih tentang hal apapun, maka islahkan, fa aslihu. Jadi damaikan, perbaiki hubungan mereka itu. Ya, jadi kita tuh wajib memperbaiki ketika kita melihat ada dua orang, teman kita, sahabat kita atau dua golongan di antara orang-orang mukmin yang kemudian berselisih, kita harus damaikan. Kenapa? Karena ditegaskan oleh Allah di ayat selanjutnya yang ke-10 bahwa yang namanya innamal mu'minina ikhwah, bahwa yang sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, di sini kalau kita lihat asbabun nuzulnya itu kan sebetulnya banyak riwayat, ada beberapa riwayat, tetapi salah satunya ketika Rasulullah SAW beliau mendatangi satu kaum, ya di sini ada namanya Abdullah bin Ubay, ya dari suku Khazraj. Nah, ketika mendatanginya itu beliau menggunakan keledai. Nah, kemudian Abdullah ini menyatakan bahwa, aduh, ini keledainya itu bau sekali, jauhi aku dari keledai yang bau begini, begitu. Kemudian salah satu dari rombongan Rasulullah SAW, ya, ini menyebutkan dari Ansor bahwa, sesungguhnya bau keledainya Rasulullah SAW itu lebih wangi dari bau badanmu gitu. Wah, berantem mereka. Ya, nah ini kita harus pahami bahwa dahulu kenapa orang-orang Arab jahiliyah itu disebut jahil ya, itu karena mereka itu seringkali sangat emosi ya, tidak bersabar, tidak kemudian bisa menahan kalau seandainya ada kemarahan. Jadi hanya dengan bicara seperti itu mereka bisa kemudian berkelahi, dan berkelahinya bukan hanya orang yang satu dengan dirinya. Jadi ketika tadi bicara tentang masalah bau keledai saja, ya ketika kemudian disanggah oleh salah satu yang rombongan Rasulullah SAW, yang dari suku Khazraj itu membela Abdullah bin Ubay tersebut. Kemudian apa? Kemudian mereka berkelahi dengan menggunakan pelepah kurma, dengan menggunakan terompah, menggunakan tangannya. Kemudian jadi semacam berantem tawuran lah begitu. Nah, disinilah salah satunya kemudian ayat ini turun bahwa sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara, ya, orang-orang mukmin bersaudara. Seperti kita pahami begini. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan al-muslimu kal jasadil wahid. Jadi muslim yang satu dengan yang lainnya itu sesungguhnya filosofi apa? Satu tubuh. Satu tubuh. Ya, ada semangat korsa misalnya gitu kan ya. Satu tubuh.
Kenapa? Karena kalau ada satu saja dari tubuh kita ya yang sakit, semua akan merasakan, ya kan? Misalnya, ini kalau tentara-tentara saya lihat gagah-gagah semuanya ya, betul nggak? Tapi kalau dikasih bisul, segagah ini pun bisa demam, betul nggak? Kalau bisulan, coba. Ada yang kalau sakit gigi terus kemudian tidak terasa, tetap kalau sakit gigi bisa terasa, bisa kemudian nggak fokus, betul nggak? Jadi artinya apa? Kal jasadil wahid itu kalau satu saja walaupun kecil gitu ya, bisul, tapi kalau misalnya itu mengganggu, itu bisa kemudian demam, bahkan satu tubuh merasa sakit. Nah karenanya konsep filosofi satu tubuh itu Rasulullah SAW menyampaikan apa? Al muslimu kal jasadil wahid. Jadi kita ini dengan saudara kita, misalnya nih sekarang Palestina misalnya, ya saudara kita sedang kemudian menderita, kita bisa merasakannya begitu loh. Ya, kawan kita, saudara-saudara kita yang terkena musibah dan lain-lain, satu tubuh gitu. Nah apalagi kalau Rasulullah SAW juga dalam kesempatan lain menyampaikan bahwa al-muslimu ini kalbunyanin yasutu bolum ba'do. Muslim yang satu dan yang lainnya itu ini seperti bangunan yang kokoh kata Rasulullah SAW. Berarti kalau bangunan yang kokoh, antum ini seragamnya aja sama kan. Tetapi karakternya, divisinya boleh jadi berbeda-berbeda ya kan. Tugasnya beda-beda. Nah kalau ini kita satukan, dia haruslah seperti benteng yang kokoh. Benteng yang kuat. Ya, apalagi kalau tentara itu bisa bela negara, menahan dari segala sesuatu gangguan ya terhadap negara kan begitu. Harus kokoh, harus bisa seperti benteng yang kokoh. Karenanya jika di antara kalian, jika di antara kita ada yang berselisih, fa aslihu. Maka apa? Perbaiki. Maka apa? Damaikan. Ya. Nah, disinilah kenapa ayat ini kemudian muncul. Artinya apa? Artinya agama Islam itu mempunyai sebuah konsep di mana poinnya adalah tatanan keteraturan ya antara muslim yang satu dan yang lainnya mengenai permasalahan hak kok ya, yang hak dan yang apa yang menjadi kewajiban mereka semuanya ini harus mereka pahami agar supaya tidak terjadi perselisihan. Ada tatanan yang mengaturnya. Di sini poinnya adalah bagaimana agar supaya umat mukmin ini tidak masuk ke dalam perpecahan, tidak masuk ke dalam permusuhan, ya, tidak masuk ke dalam percerai-berai, tidak masuk ke dalam fitnah, namimah, adu domba dan lain-lain. Kenapa? Nah, ini menarik. Dari ayat yang sebelumnya itu juga yang menjelaskan tentang permasalahan hoax. Jadi ayat yang sebelumnya ya ayyuhalladzina, ini di ayat 6 ya, tadi kan 9. Kalau di ayat 6-nya membahas tentang ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fattabayun. Jadi artinya orang beriman jika datang kepadamu orang-orang fasik yang membawa berita itu harus diklarifikasi. Jadi ini menyambung sebetulnya dari ayat yang sebelumnya, dari ayat 6 membahas tentang masalah ada berita yang harus kita klarifikasi, harus kita tabayun terus. Kalau ternyata tiba-tiba terganggu oleh ini semuanya, kemudian ada perselisihan, harus kemudian diperbaiki, didamaikan. Kenapa? Karena ayat selanjutnya menyebutkan bahwa kita ini bersaudara.